Halo guys, kembali lagi di YouTube Alpo TV. Yeay. Oke. Perkenalkan, ini temanku Ovi Wulandari. Temanku sejak dari mondok sampai kuliah saat ini. Dulu mondok MTS bareng, MA juga bareng. Jadi total 6 tahun kita berkenalan. Oke, langsung saja. Di video kali ini kami akan menceritakan pengalaman mondok kami, pengalaman yang terjadi di kehidupan kami yang bisa kalian ambil sisi positifnya untuk kalian pelajari di diri kamu. Bener-bener parah banget sih. Yes. Langsung saja kita tanya-tanya seputar kehidupan kami, bagaimana sampai dulu mondok sampai sekarang. Sharing-sharing bareng. Iya, kita sharing-sharing bareng bagaimana kehidupan yang dulu sampai sekarang bagaimana. Pertanyaan yang pertama, motivasi apa yang selalu membuat Anda bangkit? Berbicara tentang motivasi pasti terkait dengan moto hidup. Setiap orang pasti memiliki moto hidup yang berbeda-beda untuk membangkitkan jiwa semangat kita untuk terus belajar maupun berkarya. Nah, di sini saya mengambil dari Quran surat Al-Isra yang mana dari itu dapat membangkitkan saya untuk lebih semangat lagi. Yang mana berbunyi tentang inna ma'al usri yusra, yang artinya dari setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi setiap kesulitan yang kita alami, setiap cobaan yang diberikan oleh Allah itu pasti ada kemudahan, dan kemudahan itu tidak langsung mudah gitu, pasti semuanya itu membutuhkan proses. Seperti dari kata everything need process gitu kan ya. Semuanya itu pasti membutuhkan proses. Jadi dari kegagalan, dari kesalahan kita ambil sisi positifnya saja untuk bisa menjadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang baik gitu sih, seperti itu. Kalau untuk saya ya, motivasi hidup saya untuk bergerak lebih maju itu pertama orang tua saya sudah memberikan fasilitas yang baik, memberikan apapun yang saya butuhkan untuk berkarya, untuk apapun itu, untuk sekolah, untuk makan, dan untuk kos, untuk kuliah, untuk semua itu. Jadi motivasi saya itu untuk membanggakan kedua orang tua saya. Jadi saya harus lebih baik lagi gitu. Oke, pertanyaan yang kedua, ini pas seputar mondok ya. Kenakalan apa yang pernah Anda lakukan saat mondok? Oke, jadi dulu itu waktu SMP atau waktu MTS aku sama Alpo itu mondok bareng. Nah, waktu mondok itu kita itu sama-sama bukan keinginan sendiri gitu loh. Paksaan dari orang tua, disuruh sama orang tua harus mondok kan. Kalau anak pondok itu kan pasti lebih apa tuh ya, dipercaya orang tua pasti akan menjadi seorang yang baik karena dipondokkan, dimakani ilmu-ilmu agama gitu. Kenakalan itu ya tentunya sama dia, karena dia itu gandengan gandengan Dindi sampai saiki. Biyen iku pertama iku nakal, yang paling serius itu waktu kita tuh kabur. Jadi pada waktu itu aku sama Alpo dan teman-temanku yang lain nih, itu kabur toko pondok. Pas soalnya kan kini ku merasa bosen ngono lho rek. Bosen di jero pondok iku, rasane pondok iku kayak penjara suci. Boleh metu, gak iso menghirup udara luar, dan akhirnya aku mbek Alpo mbek kanca-kanca liyane iku kabur ndek. Tapi kabur iku niate ku yo mik jalan-jalan untuk gitu aja. Beli makan atau apapun, pokoknya yang membuat senang gitu. Suntuk di pondok. Iya bener, suntuk banget. Jadi ya itu sih. Dan dari kejadian itu pas kami pulang dan ketahuan, kita dihukum. Nah,
itu hukumannya itu yang bener-bener parah banget sih. Iya sih. Ya. Hukumannya yang pertama itu apa ya? SP. Oh iya, SP. SP. Surat pernyataan. Jadi Oh, kita itu baca. membaca surat pernyataan Di depan seluruh pondok. Iya. Jadi orang. semua itu dikumpulkan dan kita membaca surat pernyataan bahwasanya kita tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, tidak akan keluar pondok tanpa izin. Dan tidak itu saja sih hukumannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita itu disuruh memakai kerudung rainbow. Iya, Kalau di dalam pondok kerudung rainbow itu kerudung yang warna-warni yang iya, tembel-tembel gitu ya. Iya. Yang tembel-tembelnya itu bener-bener jelek gitu loh. iya, iya, Dan itu dipakai pas waktu sekolah jadi ya iya, terlihat banyak orang. Iya. Nah pada waktu itu juga itu ada kegiatan Pak ya, iya, bazar ya. iya. Jadi kita itu keluar pakai itu, jadi Iya. tidak hanya dalam lingkungan perempuan saja, di lingkungan pondok putra itu tuh juga tahu gitu. Itu bener-bener parah sih, soalnya nggak boleh di dalam ruangan itu saja, Iya. harus keluar gitu. Terus waktu untuk memakai kerudung itu berbeda. Saya itu memakainya itu sendiri karena Beda hari gitu iya ya. beda hari. Biar malu gitu. Iya. Dan yang hukuman ketiga itu potong rambut di petal. Jadi pada Iya. waktu itu aku, Alpu dan teman-teman itu dikumpulkan jadi satu di depan semua Semua. santri, Iya. di petal bareng-bareng. Nah, yang parahnya lagi tuh petalnya itu nggak aur-auran gitu ya, Iya. Wes. Gitu wes. nggak jelas. Wes. Terus yang terakhir tuh apa pas Ramadan kini nggak diperbolehkan pulang sesuai dengan kita keluarnya itu berapa hari. Semisal saya itu beda sendiri. Saya itu kalau nggak salah itu 5 hari. Jadi 7 hari. iya 7 hari. 1 minggu di pondok. Padahal itu pondok itu sudah kosong semuanya. Semua sudah pulang. Sudah pulang. Tinggal kami Dan teman-teman. Iya, kami berenam lah. Kami Yes, bernaman. Dan pada waktu itu ya kita nggak boleh pulang saja, di situ kita tuh disuruh hafalan Iya. arti bacaan sholat semuanya pakai bahasa Jawa di depan Bu Yai. Iya. Dan Jadi- itu bener-bener susah sih, Heeh. harus bener hafal, nggak hanya artinya saja. Dan tidak kenakalan itu saja, kita juga pernah dipanggil orang tuanya berkali-kali. Ya serius, parah Berkali-kali sampai semuanya itu bosan, kok anak ini terus yang nakal gitu. sih. Waktu murid baru itu sudah dipanggil Iya, sama orang sudah tua. dipanggil. Kayak Dan itu merupakan suatu pengalaman gitu, Iya. yang pengalaman yang nggak terlupakan. Dan dari pengalaman itu kita bisa tahu mana yang harus kita perbaiki, Iya. mana yang harus kita terapkan gitu. Jadi tidak semua pengalaman itu buruk. iya. Diambil pelajarannya, diambil kebaikan dari peristiwa tersebut. Kenakalan-kenakalan tersebut itu membuat kami dewasa. Bagaimana Iya. menyikapi sebuah peraturan, bagaimana untuk menjalankan sebuah peraturan. Karena memang di pondok itu memerlukan peraturan yang membuat santriwatinya itu menjadi lebih baik, dan kita tidak melaksanakan tersebut. Jadi Gak perlu dicontoh ya. iya nggak perlu dicontoh untuk Karena pada waktu kita masih labil, nggak tahu. iya nggak masih labil lah, gitu kan, masih umur Iya. untuk remaja yang nakal. Iya. Pasti kalian juga pernah nakal, pasti, nggak pernah nggak. Pertanyaan yang ketiga, perubahan apa yang signifikan dalam diri Anda? Oke, perubahan itu ya dari pengalaman pada waktu aku mondok itu tadi, yang mana aku tuh sangat-sangat nakal banget, sangat-sangat masih belum bisa membanggakan orang tua. Benar. Nah dari itu saya tuh belajar dari sebuah kesalahan, dari sebuah pengalaman, saya tuh harus menjadi yang lebih baik gitu. Benar. Saya harus bisa menunjukkan bahwa saya itu bisa, bahwa saya itu tidak seperti yang dulu. Nah seperti itu sih. Jadi perubahan sampai saat ini alhamdulillah, aku dan Alpo itu sudah tidak nakal lagi, sudah tidak melanggar peraturan. Waktu di sekolah
SMA juga seperti itu, kita sudah nggak pernah sama sekali nakal, karena memang sama sekali sudah hilang untuk ya, kenakalan, jiwa-jiwa kenakalan itu sudah hilang. sudah bosan kali ya. Iya. Sudah bosan. Prosesnya itu sudah berganti. Iya. Lah pas di MA itu sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, dan kami tidak pernah dipanggil orang tua. Jadi Kita belajar dari situ ya, Iya. belajar dari pengalaman. Kalian juga bisa belajar dari pengalaman kami dan pengalaman dari diri kalian sendiri, bagaimana menyikapi sebuah situasi yang membuat kalian bimbang atau apapun. Oke, dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, penyesalan apa yang pernah dilakukan selama Anda hidup? Kalau tentang penyesalan itu ya, semua penyesalan yang buruk, semua penyesalan yang memberikan dampak negatif dari saya tuh pasti nyesel. Dan nyeselnya Pasti. itu nyesel, kenapa sih nyesel kok nggak di depan gitu ya? Iya. Pasti di belakang gitu. Nah, jadi ya penyesalan, semua penyesalan yang berbau negatif itu saya nyesel gitu. Iya. Tapi dari penyesalan tersebut saya bisa memperbaiki mana yang harus saya perbaiki. Iya. Kalau kamu? Kalau penyesalan saya itu hampir tidak ada, karena semua penyesalan yang saya lakukan dulu itu tuh menjadi pelajaran di kehidupan yang akan datang. Bagaimana menyikapi sebuah keadaan, sebuah situasi untuk menjadi lebih baik gitu. Menjadi pribadi yang baik juga untuk kedepannya. Iya. Jadi meskipun kita pernah melakukan suatu kesalahan, Iya. suatu penyesalan, kita tuh nggak boleh harus berada di zona nyaman penyesalan itu. Kita tuh Iya. harus keluar, kita harus memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Jadi semua orang itu punya penyesalan dan punya kesalahan sendiri-sendiri. Tapi jangan insecure untuk sebuah penyesalan itu, jadikan semua jadi pelajaran Iya, untuk kedepannya benar. lebih baik. Karena kita juga makhluk hamba Allah Iya. yang masih banyak salah, yang masih pernah berbuat dosa. Namun dari kesalahan itu kita juga harus memperbaiki, nggak boleh diterus-terusin. Iya, bener. Ambil yang baik, Buang yang buruk. iya benar banget sih. Oke, pasti kalian bertanya-tanya kenapa kami bisa berubah. Dari dulu mondok yang nakal banget sampai detik ini kami sudah berubah. Jadi kami itu pas mondok kan nakal banget. Jadi pas MA kita itu memperbaiki semuanya dengan sikap-sikap yang lebih baik, seperti menyikapi peraturan untuk tidak melanggar, seperti menyikapi guru bagaimana, menyikapi teman-teman yang baik dan buruk bagaimana gitu. Iya bener banget. Pas kuliah juga gitu. Jadi kita itu kan merantau. Jadi sebelum kita melanjutkan cerita tersebut, jadi kan teman saya Ovi Wulandari ini kuliah di jurusan apa, pasti kalian kaget. Karena tidak akan nyangka bahwa Ovi yang dulunya nakal dan sekarang itu jurusan apa dan besok akan menjadi apa. Apa gitu Ya. Oke. Ya. Jadi saya itu kuliah di Universitas Islam Negeri Jember, ambil jurusan pendidikan agama Islam. Udah. Ya. Dan saya itu jurusan PGSD di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Jadi kita itu sama-sama pendidikan dan sama-sama akan menjadi seorang guru. Jadi bagaimana kita menyikapi murid-murid kami kalau kami dulunya itu nakal banget. Jadi itu sebuah tantangan bagi kami. Jadi kami akan menyikapinya lebih dewasa dan lebih belajar lagi. Oke, kembali lagi ke cerita pas kuliah. Jadi pas kuliah itu pemikiran saya itu lebih terbuka, lebih dewasa. Jadi bertemu teman-teman yang berbeda latar belakang dan sosialnya, jadi itu membuat saya juga berubah drastis sampai sekarang. Iya sih, karena dari pergaulan itu sangat memberi dampak banget buat diri kita. Kalau kita pergaulannya dengan orang-orang yang buruk, pasti kita ngikut, meskipun itu
nggak banyak, tapi baunya itu pasti ngikut. Seperti yang ada di dalam hadis itu, bahwasanya kita itu harus mencari teman yang baik. Dan kalau kita mencari teman yang buruk, pasti kita akan ikutan menjadi buruk gitu. Circle itu penting, circle yang baik dan circle yang buruk itu, yang buruknya itu harus dihindari. Karena circle yang positif itu dampaknya itu besar bagi tubuh Anda, karena akan memberikan dampak positif bukan negatif kayak circle yang negatif itu. Jadi lebih pintar untuk mencari teman, lebih pintar untuk memilih-milih teman, karena tidak jarang teman itu bisa menjerumuskan kita. Dan meskipun kalian tidak bergandengan dengan teman yang nggak baik, tapi setidaknya diri kalian yang bisa mengajak kebaikan kepada teman-teman kalian, seperti itu. Imannya yang dijaga. Jadi bener banget, iman. Sampai-sampai guru saya di MA itu bertanya ke teman saya, Alfi itu jurusan apa? Ya, teman saya itu menjawab, jurusan PGSD Bu. Loh, di mana? Di Universitas PGRI di Buana. Loh, kok bisa? Kaget Jurusan PGSD. Bagaimana ya? Dulunya itu saya itu tomboy banget, sampai sekarang saya tomboy. Saya itu tidak keperempuanan, feminiman. Di jurusan PGSD itu dituntut banget. Iya. Jadi guru saya itu kaget. Saya kok bisa sampai jurusan PGSD gitu. Ya emang kemauan orang tua saya untuk saya ambil PGSD. Ternyata orang tua saya itu inginnya saya malah jurusan PG PAUD bukan PGSD. Jadi saya tuh bingung, jadi lebih parah, jadi lebih kefeminiman, harus lebih telaten juga sih itu. Jadi saya cara mengajarnya itu harus anak-anakku bingung, jadi ya pelatih kesabaran banget tuh. Iya, banget. Jadi itulah pengalaman kami dari dulu yang nakal banget sampai sekarang yang sudah berubah. Mau menjadi yang lebih baik itu harus dengan niat, karena itu penting banget. Dan senakal-nakal kalian tuh jangan sampai meninggalkan perintah Allah, harus tetap menjalankan apa yang kewajiban kita, contohnya seperti sholat. Karena apa? Sholat itu bisa memberikan hidayah kepada kita, meskipun hidayah itu tidak langsung, karena hidayah itu bisa kapan saja. Jadi dengan sholat, meskipun perbuatan kita buruk, perbuatan kita kurang baik, tapi dengan sholat kita akan bisa merubah diri sendiri perlahan jadi yang lebih baik dengan adanya hidayah. Karena percayalah bahwa hidayah dari Allah itu ada. Jadi dari cerita kami berdua itu bisa diambil hikmahnya, yang baik-baik saja, yang buruk jangan, dan tetap semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami nakal itu tidak bangga, tapi kami bangga dengan kami bisa merubah diri kami menjadi yang lebih baik, belajar dari sebuah pengalaman itu tadi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Albo TV, biar kalian nggak ketinggalan info dan biar kalian bisa tahu update-updatean yang terbaru lagi.